Alhamdulillah, wassalli wassallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahul Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah yang mulia, satu hari Nabi pernah mengatakan bahwa di surga itu ada satu rumah, yang rumah ini menjadi pusat perhatian para penghuni surga. Jadi mohon maaf, ini hadis saya formulasi dengan bahasa yang lebih bebas maksudnya. Kalau bahasanya kamar, kalau bahasa hadis itu dari dalam bisa melihat keluar, dari luar bisa nengok ke dalam. Kalau kita terjemahkan, sebenarnya saya tadi mengatakan ini jadi pusat perhatian, artinya bisa kepada pesona. Pokoknya penghuni surga saja itu terpesona lihat rumahnya. Kalau boleh kita bilang, ada rumah yang kalau kita melintas maka kita akan nengok ke situ. Kenapa? Pertama cantiknya, besarnya, mewahnya. Dan ini penghuni surga tertarik melihat rumah ini. Nabi menyebutkan bahwa beberapa rentetan orang yang punya rumah spesial seperti ini, salah satunya adalah orang yang lazim berpuasa. Nah, ini yang mau kita lihat insya Allah. Ramadan ini dikenal sebagai bulan berpuasa. Cuma tunggu dulu, Nabi pernah mengatakan kam min shaim. Banyak orang yang puasa itu, kata Nabi, laisa lahu min siyamin, gak dapat apa-apa dia, illa al-ju' wal 'atas, cuma lapar sama haus doang. Level puasanya level lapar sama haus. Kalau sekedar lapar sama haus, mohon maaf, kambing dikandangkan gak dikasih makan seharian, mohon maaf, bahasanya cenderung jadi kasar. Kalau bahasa orang tasawuf, ini levelnya level bahimiyah. Apa itu bahimiyah? Binatang. Binatang itu kalau dilepas dia makan. Ini aja untungnya cuma dapat ini doang. Maksudnya apa? Syukur dia puasa. Kalau nggak puasa, halal haram dia membatnya. Nah, kira-kira begitu kalau mau bahasa bebas. Ini syukur aja dia puasa. Atau dia ini sebenarnya halal haram dia makan. Cuma syukur puasa sehingga seharian nggak berdosa gara-gara nggak makan haram. Nah, begitulah memahaminya begitu. Pertanyaannya sebenarnya puasa apa sih? Puasa itu kata kuncinya nafs. Nafs itu apa? Jiwa. Terus nafsnya harus bagaimana? Wa amma man khafa maqama rabbih, disebutkan dalam surat An-Nazi'ah, siapa-siapa yang takut dengan kedudukan, dia tahu betul posisi Rabbnya, maqama rabbih, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan karena sebab rasa takutnya itulah kemudian dia jadi gak berani macam-macam. Fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah, maka surgalah tempat kembalinya, atau al-ma'wa, kediamannya nanti. Ada yang menarik, khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Tahu betul dia dengan kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, karena dia tahu muncul segan. Segan itu urusan nafsnya, gak berani macam-macam. Saya tahu betul di rumah majikan saya punya, dan majikan saya pasang CCTV di semua tempat. Berani nggak saya kemudian melakukan tingkah untuk kemudian berbuat curang di rumah majikan saya? Nahan nafsa 'anil hawa. Tidak ada kamar yang saya benci. Kau boleh masuk kamar saya, tapi kerjamu cuma bersihin kamar. Serius, selama saya keluar, CCTV di kamar saya on.
Di kamar saya itu nggak ada yang saya kunci. Berangkasnya tinggal tarik buka sajalah. Perhiasan di mana posisi kau tidak ada masalah. Di dapur semua isi kulkas kau boleh ambil, tapi sebatas kalau kau lapar ambil untuk makan. Kalau kau ingin misalnya ada es krim, ambil 1, jangan 10. Kira-kira begitu. Ini ilustrasi sederhananya. Saya mau pergi 1 bulan. Itu mobil di garasi ini semua kunci. Kau mau pakai yang mana silahkan, tapi tahu diri ya. Itu mobil saya yang punya. Sportnya kau pakai silahkan. Motor gede saya kau pakai silahkan. Tapi statusmu di rumah ini adalah pembantu rumah tangga. Kalau bahasa kerennya sekarang, asisten rumah tangga. Silakan. Sebulan saya tidak di rumah. Pembantu yang baik itu tadi. Dia bukan sekedar persoalan, dia tahu betul majikannya. Dia tahu majikannya ini bukan orang biasa. Majikannya ini Presiden Republik Indonesia. Saya macam-macam bisa lumat saya di blender majikan saya. Nah, kira-kira begitu jadi. Khafa maqama rabbih. Dia takut sama, kenapa? Dia takut sama Allah karena dia tahu betul kedudukan Allah. Saya macam-macam gak akan bisa ini. Cuma majikan saya itu bukan majikan yang otoriter, majikan yang pelit, medit, enggak. Dia sudah bilang, pakai semua, makan semua. Bahkan majikan itu bilang, kalau kamu tidur di kamarku, gak apa-apa, tidur aja. Cuma jangan lupa, CCTV akan hidup selama saya bikin. Ini kalau asisten rumah tangga yang cerdik dan cerdas, kira-kira nekat nggak tidur di atas tempat tidur sang majikan? Nekat nggak pakai motor gede? Nekat nggak pakai mobil sport? Gak akan berani. Itu yang dimaksud. Wa amma man khafa maqama rabbih. Siapa-siapa yang dia takut dengan kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan kemudian dia menahan nafsunya dari semua dorongan. Majikannya rupanya tidak bilang sama dia, udah nanti pokoknya aku sudah siapkan. Gak usah kasih tahu sama dia. Aku sudah siapkan rumah yang di rumah itu minimal dia menemukan apa yang dia inginkan. Kalau dia punya mobil, aku kasih mobil yang layak. Kalau dia punya sepeda motor, pingin aku kasih sepeda motor yang layak. Cuma gak sekarang, nanti dia kerja dulu sama aku. Fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga. Masya Allah. Jadi ini sebenarnya ceramah gak perlu lama. Diminta 15 menit, 2 menit bisa selesai. Cuma udah kelewatan 2 menit ya Pak. Nah, maksudnya begini, cuma 1 kata. 1 hari dari kemarin sampai sekarang saya bilang cuma 1 kata doang saja. Kalau begitu Ramadan ini adalah bulan untuk nunjukin kelas kita. Ini layak jadi penghuni surga ya. Ini adalah geladi resik calon, bukan sekedar calon. Sertifikat akhir Ramadannya nanti adalah sertifikat kita layak surga. Ini semacam geladi resik untuk nunjukin kelas kita. Memang kita ini model manusia surga atau model manusia neraka? Itu maksudnya. Dan gak usah diajari macam-macam. Kalau bapak suami, kira-kira bapak menjadi suami layak surga kan? Dari peran sebagai suami. Kalau istri layak surga kan? Dari peran sebagai istri. Kalau pemimpin, ini pemimpin layak surga kan? Bisnismen layak surga kan? Politisi layak surga kan? Kalau kita bilang, saya ingin tahu sih bagaimana model politisi yang penghuni surga. Udah, cobain saja Pak Anu. Itu politisi model manusia surga. Kira-kira begitu. Terus gimana cara untuk akhirnya kita bisa bilang yang model manusia surga? Operasionalisasi, aplikasi, ketahuan dari ngomongnya, dari penampilannya. Ustadz layak surga kan? Karena terus terang
dari neraka. Salah satunya kata Nabi, nanti para penghuni neraka itu ketika orang-orang pada masuk neraka, ada satu orang yang di neraka itu kerjanya narikin ususnya sendiri. Rupanya perutnya pecah, tapi nggak mati, masih bisa jalan. Penghuni neraka pada Pak, bentar Pak, kalau nggak silap kan Ustadz kan yang ngajar ngaji di masjid kami kemarin kan? Iya, terus kok masuk neraka juga Pak Ustadz? Saya cuma pintar ngajar tapi nggak ngerjakan. Oh itu masalahnya. Kalau Ustadz nggak ngerjain, kenapa nggak ikut sekalian sama kami Ustadz? Capek-capek ngajar ngaji tapi masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Di mana kuncinya rupanya? Manusia surga itu kuncinya bukan seberapa banyak Bapak tahajud, bukan seberapa banyak Bapak berinfak, bukan seberapa sering Bapak zikir, tapi apa akhlak yang muncul setelah itu. Itu kita puasa. Yang puasa itu apa? Nafs. Dari mana? Dari dorongan. Saya pernah seorang dokter spesialis waktu saya sakit, dia cerita sama saya Ustaz, supaya Ustaz tahu Mahathir Muhammad itu kenapa umurnya sampai begitu panjang. Satu resep, dia itu kalau makan, jika sudah mulai enak rasa dia berhenti. Coba kalau kita, jika makan mulai enak apa lanjutan? Tambah. Mahathir enak berhenti. Sanggup nggak kita? Begitu terasa enak udah berhenti langsung. Nahan nafsu anil hawa, menahan nafsu kita. Waduh, ingin kali saya jadi wah saya berendah. Nanti dulu, saya baru mau mengerjakan sesuatu yang bukan dikendalikan oleh nafsu saya. Kalau dikendalikan oleh nafsu saya, itu tidak akan bisa lurus saya nanti, tidak bisa tulus saya nanti. Saya mau jadi pejabat, saya mau jadi politisi, saya mau jadi anggota legislatif. Motivasinya tidak boleh nafsu, tapi motivasinya harus keimanan saya kepada Allah. Kalau motivasinya nafsu, itu dia. Satu periode minta 2 periode, sudah dapat 2 periode, Bapak nggak usah senyum Pak, biasa aja. Minta 3 periode. Karena terus terang, saya punya teman, saya jadi anggota dewan cuma 2 periode. Dia masa saya 2 periode, dia sudah 7 periode. Sekarang masih anggota dewan itu. Bayangin, saya sudah keluar 2 periode, kayaknya sudah 9 periode, mungkin sudah 10 periode. Hidupnya di situ. Ada yang nggak mau kursinya, dia cor supaya jangan diambil orang lain. Itu nggak bisa nahan nafsa anil hawa. Itu yang harus kita pahami. Ini sederhana saja. Bapak mau kaya untuk apa? Saya mau kaya Ustaz, karena banyak orang susah di kampung ini. Saya mau bantu Ustaz. Saya terus terang. Mohon maaf Ustaz, penghasilan saya 1 bulan itu paling minimal 500 juta. Cuma masih kurang itu Ustaz. Loh, kenapa Pak? Orang miskin yang saya tanggung itu sudah 1000 orang. Sementara orang miskinnya ada 10.000. Saya harus berpenghasilan 5 miliar Ustaz. Inilah makanya saya buka usaha sana, buka cabang sana, buka sini. Tuh lihat dia. Ini orang yang memperluas bisnisnya lillah. Kalau buka cabang untuk investasi doang, tiap hari teguhin nomor rekening nambah terus nambah, tapi tidak kepake sampai mati. Ini rekening akan menyusahkan atau memudahkan dia di akhirat. Tuh dia kesimpulannya. Ramadan di sini kita belajar untuk coba setan aman. Udah kalian mau masuk surga? Iya, tuh pintu surga. Saya buka kata Allah. Kalau pintu neraka mau masuk neraka? Enggak ya, sudah aman. Pintu neraka semua saya buka. Apa yang kira-kira menurut kalian bisa mengganggu perjalanan kalian ke surga? Setan ya Allah. Setannya saya belum. Nah sekarang terserah mau masuk surga. Kata Nabi, kullu mu'min yadkhulul jannah illa man abah. Semua orang mukmin bisa masuk surga kecuali yang enggak mau. Ramadan ini kita tes. Ini kalau bisa muka-muka kita difoto semuanya. Kalau warga JCT Muslim, jamaah Muslim,
Yang cek dulu, ini warga yang calon penghuni surga bisa bertahan nggak 30 malam sholat tarawih di sini? Kadang-kadang nanti satu malam, alhamdulillah nampak sholat pertama. Ini mohon maaf ya Pak, bapak-bapak yang sholat pertama nggak ada masalah. Tapi begitu Ramadan kedua mundur ke belakang, ketiga mundur ke belakang, keempat hilang. Apa masalahnya? Kalau itu kau nggak mau. Kalau kau mau, kau akan menggunakan waktu Ramadanmu untuk menunjukkan kelas surgamu. Semoga Allah memang telah menetapkan kita sebagai penghuni surga itu. Semoga Allah memudahkan kita untuk tidak hanya sekedar bertahan, tapi menikmati semua ibadah dalam Ramadan ini. Saya sama anak saya yang paling kecil, saya kalah hari ini. Kenapa? Dia sudah selesai juz 3, sudah masuk juz keempat. Sementara saya juz 1 belum tuntas. Masya Allah. Dan siapa anak saya itu? Masih kelas 5 SD. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan dia dalam kebaikan dan selamat. Begitu juga dengan anak-anak kita. Semoga Allah menjadikan kita semua bersama-sama istri, anak, suami, orang tua, saudara, masyarakat di lingkungan kita, jamaah masjid muslimin, semuanya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah.